Bapak namanya siapa, Pak? Ahmad. Pak Ahmad. Udah berapa lama kerja jadi jualan tahu gejrot, Pak? Ya 20 tahunan. Allahu Akbar, lama banget. Hah? 20 tahun. Berapa sehari, Pak, tahu gejrot? Ya tergantung lakunya sih. Lakunya banyak ya, untungnya banyak. Tinggal di mana, Bapak? Di Pedurenan. Minta kuah jagung, Pak. Banyak. Istri di mana, Pak? Di Cirebon. Di kampung. Bapak di Jakarta sama siapa? Ya sama teman-teman. Kok Bapak ke Jakarta? Nekat banget, Pak. Kan Jakarta keras. Ya tapi saya lebih mementing keluarga sih. Kalau di kampung, Anak kerasnya juga saya lebih mengutamakan keluarga. amin ya Allah. Di kampung, Bapak kerja apa sebelumnya? Ya kerja rotan itu. Udah pulang kampung? Saya di Jakarta kurang lebihnya 20 hari pulang. Oh dekat ya Pak Cirebon. Lebaran pulang, Pak? Hanya sebulan kalau pendapatannya udah cukup. Kalau nggak ada duit, nggak pulang berarti. Ya, udah. Kasihan dong Pak, anak bini nungguin di rumah. Ya habis gimana lagi? Namanya juga pendapatan, kalau nggak dapet ya gimana, mau jalan kaki pulangnya. Aduh, pedes banget Pak. Berapa Pak harganya, Pak? 5.000. Pak, nggak ada uang kecil saya. Ya nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa. Ah enggak, ntar saya mati ditagih nanti. Nggak mau Pak saya. Ini kan bulan puasa, biarin buat amal saya nggak apa-apa. Ya Allah ya Rabbi. Boleh ya Pak? Gratis ya? Alhamdulillah. Saya mau orang nggak tegaan Pak. Kok sedih sih? Gak usah kembali. Buat ente ke Cirebon. Salam mama bini sama anaknya ya. Insya Allah. Kok sedih banget kayaknya lihat saya Mas. Ya. Karena baru pertama kali ini bertemu langsung sama Mas Afgan. Amin. Saya merasa terharu atau gimana gitu. Iya, mata bapak berkaca-kaca kayak sedih banget. Ada salam buat istri kamera. Ngomong sama istrinya. Siapa nama istrinya? Namanya Sumini, Sumini, terus anaknya Marfu'a, Marpua, terus Rifai, Ripai. Maulana Kafir. Salam bilang. Bapak lagi kerja. Salam buat anak istri saya, mudah-mudahan dapat duit yang banyak ya. Amin. Amin, makasih ya Pak. Iya. Ya, Pak dulu nih Pak. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya masih sama Ari. Ari kepingin saya ajak ke restoran saya. Di situ kan banyak tamu tuh, ya kan? Kita nanti bisa apa tuh namanya? Sol sepatu ya di situ ya. Nah, nanti kamu di situ tuh. Kalau mau makan makan aja, ya. Bebas terserah. Kayak tahu nggak restoran kau? Boleh-boleh saja kau punya rupa yang indah. Boleh-boleh saja kau bergelimang harta. Nah pemirsa, ini di dalam ada restoran Olga, biar lu tahu. Pak gini. Tegang banget ente kayak mau ngambil rapot. Santai aja mukanya kalau ketemu artis. Biasa, saya kan artis yang paling ditakutin. Pak, Bapak sepatunya ini nggak ada yang rusak nggak? Buset, jidat sama sepatu mengkilap banget berdua. Sama. Udah mau jebol? Disemir-semir mau ya?
Semirin. Ini security yang jaga restoran Olga, ya kan? Jangan maling, nyamuk sama dia dibentak nangis. Pirit. Ini jauh-jauh dari kampung Pak, namanya Syari, emak bapaknya di Bandung, dia ke Jakarta ngontrak, dia tukang semir sepatu, tukang sol, gitu. Buka atuh Pak sepatunya. Satu aja boleh. Bersih, ya. Berapa biasanya? 5.000 ya ngasihnya? Iya. Untuk satu sepatu atau 2 sepatu? Satu. Oh, satu? Iya. Bapak tunggu di pos, nanti diantarin di pos. Oh iya. Udah begitu aja dulu. Oke Pak, ya Allah. Oke pemirsa catatan Olga, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Luar biasa hari ini saya bertemu dengan Ari, ya, yang hidupnya merantau dan maaf pemirsa. Enggak, ini siapa ketok-ketok? Ya Allah ya Robbi. Ente kayak beras di belakang begitu. Tapi ngapain sih di belakang situ? Ani ngimpi aku di sini. Tiduran. Ente kan mana aja. Ente kadang-kadang tidur depan toko orang. Tidur di dalam kasur. Tega banget ditaruh di situ. Udah deh. Yang tega tuh ente. Dicari-cari nggak ada kemana-mana. Ani, nih gimana? Ini Olga ngebantu orang dari Bandung. Oh iya. Merantau di ngontrak di Jakarta. Ibu bapaknya nggak ada di Bandung. Itu buatmu Pak. Iya, ini salah satu contoh lagi betapa Islam itu mendorong orang untuk bekerja keras sebisa mungkin. Oh harus. Kalau Oh, kita iya. masih sehat, masih kuat, harus bisa Betul. bekerja keras. Makanya di Islam itu pengemis yang masih sanggup untuk kerja itu nanti di akhirat bakal ngadep Allah tanpa muka, tanpa kulit muka. Maksudnya gimana Ustaz? Nah, itu sebagai bentuk penghinaan buat mereka yang malas sebenarnya bisa kerja tapi nggak mau kerja. Allah bakal hinain nanti di akhirat. Iya, kalau di dunia kan mungkin mereka nggak tahu malu ya. Sebenarnya bisa kerja tapi nggak mau kerja gitu. Tebel muka aja. Di akhirat nggak bisa begitu. Oh gitu. Nah, iya. Jadi mereka yang bekerja keras itu dapat ganjaran yang besar dari Allah. Karena dulu Rasulullah itu sampai ada sahabat yang malu kan ketemu Rasul. Karena waktu di dunia, Nah, waktu jadi ceritanya ketika Rasul pulang perang sama sahabat-sahabatnya, ada sahabat malu ketemu. Kenapa? Karena dia nggak bisa ikut. Kenapa nggak bisa ikut? Karena dia harus nafkahin keluarganya dan tetangga-tetangganya. dengan mengemis. Bukan mengemis, bekerja keras. Oh. Nah, waktu ketemu Rasul, akhirnya Rasul tahu bahwa dia nggak bisa ikut perang karena dia harus kerja keras, nafkahin keluarganya, nafkahin tetangga-tetangganya. Pada saat itu kemudian Rasul bilang kemuliaan dia yang bekerja keras itu nggak kalah dari kemuliaan mereka yang bekerja keras.